Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Mari simak penjelasan berikut ini. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Mari kita kerjakan bersama-sama. Gambar 1 merupakan kenampakan alam. Gambar 2 merupakan kenampakan alam. Gambar 3 juga merupakan kenampakan alam. Gambar keempat merupakan kenampakan buatan. Kalian bisa mengetahui bahwa kenampakan alam adalah lingkungan alami yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kita awali dengan di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat kenampakan alam berupa gunung, yaitu Gunung Leuser dan Kerinci. Terdapat sungai, yaitu Sungai Musi, Sungai Asahan. Di Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Di Sumatera terdapat flora, yaitu bungong jempa dan kenanga. Fauna yang ada di Sumatera adalah gajah, orangutan, serta harimau. Di Pulau Jawa terdapat Gunung Semeru dan Merapi. Terdapat sungai Bengawan Solo dan Citarum. Di Jawa banyak hutan hujan dan terdapat rumput kering di Jawa Timur. Flora di Pulau Jawa yaitu salak condet dan gandaria. Sedangkan faunanya ada banteng dan ayam bekisar. Di Kalimantan terdapat sungai yaitu Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Di Kalimantan, sebagian besar wilayah ditutupi hutan hujan. Flora yang ada di Kalimantan yaitu anggrek hitam, sedangkan faunanya orangutan, pesut, owa, bekatan. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa menyebutkan bentang alam secara umum dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kalian bisa mencari referensinya di internet. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Selanjutnya kita akan belajar persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Adapun karakteristik flora Indo-Malayan adalah
1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun karakteristik dari flora Indo-Australian adalah 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Selanjutnya mari kita mengenal fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wells. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak berculah satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekatan, dan lain-lainnya. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kulintang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Berikut adalah contoh binatang-binatang yang bertipe Asiatis. Kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wells, mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi, beruang, ikan duyung, katkus, monyet hitam, tersius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, burung rangkong, dan kakak tua serta nuri. Berikut adalah contoh hewan peralihan. Ketiga, fauna Indonesia bagian timur, tipe Australik. Mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, katkus, kanguru pohon, pembanjat berkatung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai banyak burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Berikut adalah contoh dari hewan-hewan bertipe Australik. Berikutnya kita akan belajar menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Kamu bisa membaca bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Kemudian kamu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Kerjakanlah tugas ini di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Untuk sila pertama, nilai-nilai luhur Pancasila, contohnya adalah hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sila kedua, nilai-nilai luhur Pancasila adalah hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya.
Sila ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, nilai-nilai luhur Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk sila kelima, nilai-nilai luhur Pancasila, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Amatilah gambar 1 sampai dengan 8. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.